Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuziariandi dengan NIM 191111528, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Video yang saya buat ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah Akhlak Tasawuf, yang mana pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dan menjelaskannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita kepada pembahasan. Jelaskan perbedaan antara akhlak dan tasawuf. Di sini ada dua poin kata, yaitu akhlak dan tasawuf. Langsung saja kita ke akhlak. Akhlak ini berasal dari kata khuluq yang berarti tentang perangai ataupun tingkah laku. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak ini juga berarti seperti budi pekerti, watak, ataupun tabiat. Sedangkan untuk poin yang kedua adalah kata tasawuf. Kata tasawuf ini secara lugawi banyak macam artinya. Seperti yang pertama adalah berasal dari kata ahlu sufa. Ahlu sufa ini seperti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua ada kata safa yang berarti bersih atau suci, dan masih banyak yang lainnya, seperti kata sab ataupun kata saufi. Jadi menurut saya di sini, ilmu tasawuf ini adalah ilmu tentang bagaimana kita membersihkan hati agar selalu berzikir, ingat kepada Allah, dan tidak tergiur oleh duniawi. Sedangkan akhlak itu sendiri adalah penerapan dari ilmu tasawuf itu, sehingga tingkah laku dan perbuatan kita sama dengan perilakunya Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh dari akhlak dan tasawuf. Untuk contoh dari tasawuf ini, yang pertama seperti kita berzikir kepada Allah di sepertiga malam, yang mana ketika orang lain sedang tertidur nyenyak, kita terbangun untuk melaksanakan sholat, tahajud, dan berzikir. Yang kedua adalah selalu ridho terhadap pemberian Allah SWT. Yang ketiga, tidak mencintai hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, dikarenakan dalam hatinya hanya memprioritaskan tujuan akhirat dan menerima segala perintah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh dari akhlak. Contoh dari akhlak ini seperti yang pertama adalah menghormati orang yang lebih tua, berkata lemah lembut kepada yang lebih tua, memberikan hadiah kepada orang lain, dan jika ada teman yang sakit, kita menjenguknya. Nah, itu adalah dari contoh akhlak dan tasawuf. Kemudian kita akan memasuki tentang contoh dari hadis Nabi akhlak, hadis Nabi dan tasawuf. Yang pertama saja kita ke hadis Nabi akhlak. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Hadis riwayat Ahmad Bukhari. Jadi maksudnya di sini Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul akhir zaman, Rasul terakhir dan penutup para nabi, yang diutus Allah untuk seluruh umat manusia tanpa melihat asal, suku, dan bangsanya. Misi Nabi Muhammad SAW di sini antara lain adalah menyempurnakan akhlak manusia. Begitulah maka Nabi SAW diutus di tengah-tengah masyarakat pada zaman jahiliyah. Saat itu akhlak dan perilaku masyarakat sangat biadab, penuh dengan penyembahan berhala, pengagungan manusia atau manusia-manusia lainnya, dibudakkan, penuh dengan pertikaian dan penguasaan yang menindas. Jadi Allah mengutus Rasulullah dilengkapi dengan perilaku atau akhlak yang mulia agar menjadi teladan bagi umatnya. Selanjutnya kita akan memasuki tentang hadis dari tasawuf yang berbunyi seperti ini. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki pada kalian, sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang sudah kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi di sini maksud dari poin inti di sini adalah burung saja bekerja untuk meraih rezeki. Kenapa kita bermalas-malasan? Di antara waktu bertawakal yang harus disertai dengan melakukan usaha. Jadi bertawakal itu harus disertai dengan melakukan usaha.
Kalau kita sudah berusaha, kita bisa menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan, yaitu sepertinya adalah burung. Yang disyaratkannya adalah burung, bahwa burung tersebut dia bisa pulang dalam keadaan mendapatkan rezeki. Mengapa? Karena ia juga melakukan usaha. Dia keluar di pagi hari disertai hatinya bersandar kepada Allah. Jadi dia mendapatkan rezeki karena dia telah berusaha. Jadi maksud dari hadis ini, kalau kalian ingin mendapatkan rezeki, kalian harus juga disertai dengan usaha. Kita akan memasuki kepada akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Nabi. Jadi kita sebagai hamba Allah itu sepantasnya mempunyai akhlak yang baik kepada Allah. Hanya Allah yang patut disembah selama hidup. Apa saja yang diterima dari Allah sungguh tidak dapat dihitung. Juga berkenaan dengan akhlak kepada Allah dilakukan dengan cara memujinya, yakni menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang menguasai diri kita dan semua yang tercipta. Selanjutnya ada pun contoh akhlak kepada Allah. Yang pertama, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak maksiat setelah menyesal. Kalau bisa kita tuh jangan udah maksiat kita menyesal, tidak, kita jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat. Yang keempat, menjadi hamba yang taat. Dan kelima, rajin mendekatkan diri kepadanya dengan cara kita melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Lalu kita juga akan membahas tentang berakhlak kepada Nabi. Di samping tadi kita berakhlak kepada Allah, sebagai Muslim kita juga harus berakhlak kepada Nabi. Meskipun beliau sudah wafat dan kita tidak berjumpa dengannya, namun keimanan kita kepadanya membuat kita harus berakhlak baik kepadanya. Lalu pertanyaan di sini, bagaimana cara kita berakhlak kepada Nabi? Yaitu dengan meneladani sikapnya, seperti menjadi pribadi yang jujur, baik itu di hati, lisan juga perbuatan, berusaha menjadi pribadi yang amanah, bertanggung jawab, sehingga apa? Sehingga kita dapat dipercaya. Yang ketiga, menjadi pribadi yang senantiasa sabar menerima ujian. Nah, jadi itulah cara-cara kita berakhlak kepada Nabi, dengan kita meneladani sikapnya. Baiklah, di sini kita akan memasuki ke dalam 3 macam tasawuf. Oke, untuk tasawuf yang pertama adalah tasawuf akhlaki. Dalam tasawuf akhlaki ini adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku akhlak dan juga perbaikan akhlak dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mazmuna atau akhlak tercela dan mewujudkan akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Jadi dalam tasawuf seperti ini lebih kebanyakan dikembangkan oleh ulama-ulama sufi yang lama. Contoh dari akhlak tasawuf akhlaki ini adalah seperti seseorang akan lebih cenderung merenungi dosa-dosanya yang telah diperbuat, merasa jiwa selalu diawasi oleh Allah, dan serta bakal memperbanyak amalan berzikir. Jadi itulah contoh dari tasawuf akhlaki. Yang kedua adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini adalah sebuah aliran dalam bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi yang rasional. Tasawuf ini merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh yang diungkapkan dengan bahasa filosofis. Tasawuf ini tidak bisa dikatakan sebagai tasawuf yang murni. Mengapa? Karena telah menggunakan pendekatan pikiran dan rasio. Namun juga tidak bisa kita katakan filsafat seutuhnya karena didasarkan pada rasa. Jadi, dengan kata lain, tasawuf falsafi ini adalah tasawuf yang merupakan penggabungan antara rasa dan rasio. Dan kita masuki yang terakhir dalam macam-macam tasawuf, yaitu tasawuf irfani. Tasawuf ini adalah puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengubah dan mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah. Antara hamba dengan Allah ada jarak yang memisahkan. Jadi tasawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci.
Inilah yang disebut mati sebelum mati. Ada hadis yang berbunyi mati sebelum mati. Sejak hidup di dunia harus ada usaha untuk sampai dan terhubung kembali. Sebab jika di dunia kita buta, maka di akhirat kita juga bakal begitu. Jadi tasawuf irfan ini adalah tasawuf yang merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci. Perbedaan zuhud dan wara. Jelaskan. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat. Adapun wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang engkau khawatirkan akan menyusahkan atau merugikan di akhirat. Dengan kata lain, perbedaan antara zuhud dan wara ini adalah, kalau zuhud adalah meninggalkan semua yang tidak bermanfaat di akhirat, bagi akhirat. Kalau wara adalah meninggalkan semua yang berbahaya bagi akhirat. Adapun hadis mengenai zuhud, Rasulullah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Dan juga mengenai wara, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkataan syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya kita beranjak kepada contoh dari zuhud. Contoh dari zuhud ini seperti yang pertama, selalu berusaha untuk memperbelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak bermewah-mewahan secara berlebihan. Yang ketiga, selalu berusaha untuk berpenampilan sederhana dan tidak sombong, serta tidak membanggakan diri sendiri. Yang terakhir, kita juga bisa, ini sangat penting, yaitu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, itulah beberapa contoh dari perilaku zuhud. Lalu kepada selanjutnya itu contoh dari sikap wara. Contoh dari sikap wara ini adalah seperti kita menjauhi tempat-tempat seperti perjudian, tempat maksiat, dan jaga seseorang yang mungkin akan membawa kita pada tabiat buruk. Ya, kita menjauhi tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat yang bakal mengarahkan kita ke jalan yang tidak benar, jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari contoh sikap wara. Apa itu hedonisme dalam gaya hidup, dan jelaskan. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin, tanpa menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan hidup itu merupakan tujuan dari hidup dan tindakan manusia. Jadi apa sih dampak dari hedonisme ini? Sebenarnya banyak sekali dampak dari hedonisme ini yang sering kita temui di masyarakat, khususnya di kalangan remaja sekarang ini, seperti pergaulan bebas, narkoba, seks bebas. Juga remaja sekarang suka menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan duniawi tanpa memikirkan dampak setelahnya. Mereka cenderung lebih konsumtif dan materialistis karena hanya berorientasi akan uang. Yang mereka pikirkan hanya uang, uang, dan uang. Dan mereka berorientasi pada uang. Jadi mereka pun malas untuk melakukan sesuatu dan lebih memilih menggunakan uang untuk mempermudah pekerjaannya. Yang lebih parah lagi, hedonisme ini bisa membentuk ke hal seperti korupsi, diskriminasi, dan kriminalitas. Jadi itulah dampak dari hedonisme dalam gaya hidup ini.
Muhasabah. Jadi musabah di sini ya. Muhasabah secara sederhana dapat diartikan sebagai introspeksi diri terhadap segala perbuatan yang dilakukan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kata muhasabah berasal dari kata hasiba yahsabu hisahban yang berarti melakukan perhitungan. Muhasabah merupakan salah satu media yang seharusnya dilakukan oleh semua umat muslim untuk meningkatkan kualitas hidup agar menjadi hidup yang lebih sempurna. Jadi di sini, jika masing-masing individu baik umat muslim maupun non-muslim mampu melakukan muhasabah diri dengan baik, maka saya kira kekacauan di masyarakat tidak akan terjadi. Jadi itulah pengertian dari muhasabah. Syukur. Di sini syukur adalah merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Selanjutnya dalam pengertian lain, syukur ini adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan menerimanya, dengan disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut. Jadi syukur ini adalah cara atau ungkapan kita berterima kasih atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah berbunyi, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Selanjutnya adalah sabar. Di sini sabar adalah perilaku seseorang yang menahan diri dari segala bentuk hal yang tidak disukai, sehingga selalu mampu menjalani kehidupan dengan baik dan sesuai syariat. Perilaku sabar dalam agama Islam digolongkan dalam golongan perilaku terpuji. Hal ini karena terdapat beberapa dalil nakli yang memerintahkan umat Islam untuk selalu sabar, sehingga mengamalkannya mendapatkan pahala. Selain itu, perilaku sabar juga memberikan banyak dampak positif bagi orang yang mengerjakannya. Contoh hikmah yang kita dapat dari perilaku sabar adalah mendapatkan banyak teman dan lebih dihargai oleh orang lain. Itulah dari pengertian dari sabar. Cukup banyak manfaat yang kita bakal peroleh kalau kita bersabar. Selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas di sini adalah beramal kebaikan dengan hanya mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Maksudnya apa ya? Maksudnya jadi seperti ini. Dalam kita melakukan suatu kebaikan itu, kita melakukannya dengan niat yang hanya menginginkan keridhaan Allah Ta'ala. Dan bila mendapatkan ganjaran, maka cukuplah Allah yang memberi ganjaran atas kebaikan yang kita lakukan, tanpa ada sedikit pun dalam hati kita berbuat baik dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia seperti yang dianggap orang baik ataupun orang dermawan. Nah, itu jadi pengertian dari ikhlas. Adapun ciri-ciri dari orang ikhlas ini seperti jika kita beramal dengan bersungguh-sungguh dalam beramal, baik saat sendiri maupun di depan orang banyak. Beramal tidak mendapatkan pujian manusia, tidak untuk mendapatkan pujian kita beramal itu. Terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah baik saat sendiri maupun di depan orang lain. Selanjutnya adalah ridha. Ridha adalah suatu sikap mental yang menerima dengan suci hati, senang hati, ikhlas, dan semacamnya atas semua yang diberikan Allah. Dengan kata lain, ridha adalah sikap yang merasa cukup atas apa yang dimiliki. Jadi kalau seseorang mempunyai sikap ridha ini, dia akan lebih terdorong seseorang untuk berpikir positif atau husnuzan, sehingga menjalani hidup lebih optimis, tidak was-was ataupun gelisah. Tawakal. Tawakal adalah menetapkan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kejadian atau hasil
yang diterima dengan keyakinan bahwa Allah SWT yang menjadi kehendak terhadap semua makhluknya. Yang mana tawakal ini seperti yang tadi saya jelaskan pertama, yang mengisyaratkan dengan burung yang pergi dari pagi hari dengan perut kosong dan pulang pada sore hari dengan keadaan kenyang. Jadi tawakal ini adalah kita telah berusaha, kita telah melakukan usaha, lalu kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung tadi yang mana dia dengan perut kosong pergi dari pagi hari, dengan usaha dia akhirnya mendapatkan makanan atau rizki di sore hari. Jadi tawakal ini adalah berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.